Usai UFC Fight Night 244 kemarin, sebenarnya Bang Mirza memang mau membahas pertandingan antara Brandon Royval melawan Tatsuro Taira. Namun ketika mendapatkan kabar bahwa penantang gelar selanjutnya justru dari fighter luar UFC, ya akhirnya Bang Mirza males deh mau membahasnya. Assalamualaikum fans UFC Indonesia. UFC Fight Night 244 menghadirkan main event yaitu ranking 1 melawan ranking 5 UFC Flyweight antara Brandon Royval melawan Tatsuro Taira. Dalam pertandingan ini sebenarnya Bang Mirza mengharapkan Tatsuro Taira yang bisa keluar menjadi pemenang. Alasannya karena Tatsuro Taira adalah fighter tak terkalahkan dan dia juga berasal dari Jepang, di mana tidak ada fighter Jepang yang sampai bisa naik ke level ini sampai sekarang di UFC. Dalam pertandingan tersebut terjadi sampai 5 ronde penuh dengan teknik yang sangat luar biasa di antara kedua fighter tersebut, dan sepertinya keputusan akan jatuh ke draw. Dan ketika pengumuman pemenang pun dibacakan, ternyata Brandon Royval yang justru menang dengan keputusan split decision. Ya sebenarnya draw mungkin lebih pantas sih. Dan dalam pertandingan ini juga diperkirakan menurut Bang Mirza sendiri yang akan menjadi penantang gelar selanjutnya melawan Alexandre Pantoja. Alasannya sangatlah jelas, karena ketika si Brandon Royval ini menang, dia tetap akan mengokohkan dirinya menjadi ranking 1 UFC Flyweight. Karena dalam pertandingan sebelumnya dia juga sudah menang melawan Brandon Moreno dan hasilnya juga split decision. Artinya memang dia yang sangat pantas untuk melawan si Alexandre Pantoja lagi. Namun kenyataannya bos Dana White akhirnya mengumumkan siapa penantang gelar selanjutnya, yaitu Kai Asakura. Siapa sih Kai Asakura ini? Ternyata dia adalah fighter di luar UFC. Dia adalah fighter di Rizin. Kok bisa dia debut langsung mendapatkan title shot? Seakan-akan ini menyatakan bahwa fighter-fighter di bawah sang raja tidak pantas dan juga tidak perlu mendapatkan title shot untuk pertandingan selanjutnya. Artinya memang tidak ada kejelasan dari kompetisi di kelas flyweight ini. Padahal di ranking 1 ada Brandon Royval yang sudah memiliki 2 kemenangan setelah dia kalah dari Alexandre Pantoja, yang pastinya dialah yang sangat pantas untuk mendapatkan title shot selanjutnya. Dan di bawahnya yaitu ada Brandon Moreno yang sekarang berada di ranking 2. Dia akan melawan ranking 3 UFC Amir Albazi, di mana pertandingan mereka jelaslah siapapun yang menang juga sangat pantas untuk mendapatkan title shot berikutnya. Namun kenyataannya UFC berkata lain, justru title shot diberikan ke fighter di luar UFC. Mau dikemanakan sih UFC Flyweight ini? Sebenarnya UFC Flyweight mulai kehilangan auranya ketika Brandon Moreno sudah kalah 2 kali di UFC, dan rivalnya yaitu si Davison Figueiredo akhirnya pindah ke kelas bantam, di mana kedua fighter ini sebenarnya yang menghidupkan UFC beberapa tahun kemarin, karena mereka sampai dipertemukan sampai 4 kali di UFC dan memiliki drama yang sangat bagus di kelas Flyweight ini, sehingga kelas Flyweight menjadi hidup. Dan ketika mereka sudah pergi, kelas flyweight ini akhirnya meredup dan tidak ada kejelasan di kelas ini. Ada beberapa fighter prospek yang sebenarnya ingin diangkat naik di kelas flyweight ini, namun akhirnya semua gagal. Kita baca yang terakhir saja, yaitu adalah Muhammad Mokaev yang diperkirakan akan menjadi juara di kelas ini, akhirnya dipecat oleh UFC. Ada juga yaitu Askar Askarov yang merupakan fighter asal Dagestan, yang akhirnya dia mendapatkan kekalahan pertamanya di karir MMA-nya ketika kalah dari Kai Kara-France, dan dia juga keluar dari UFC. Dan sebenarnya ada fighter Dagestan lainnya yang sekarang masih menduduki ranking 11, yaitu Tagir Ulanbekov yang merupakan rekan dari Khabib Nurmagomedov. Namun si Tagir Ulanbekov ini tidak terlalu aktif di UFC. Bahkan pertandingan terakhirnya yaitu digelar pada bulan Desember tahun 2023 kemarin, dan dia tidak mendapatkan jadwal pertandingannya lagi untuk pertandingan selanjutnya.
Jadi sebenarnya tidak ada prospek yang benar-benar bagus di UFC Flyweight saat ini. Justru ranking 1, 2, dan 3 yang sebenarnya sangat pantas untuk mendapatkan title shot selanjutnya justru diserobot oleh fighter di luar UFC. Bagaimana menurut sahabat Bang Mirza sekalian tentang kelas terbang UFC ini? Masih kompetitifkah atau hanya menjadi pelengkap saja di UFC?